البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki surat yang baru, yaitu penafsiran Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini barakallahu fikum termasuk surat yang mulia dan juga luar biasa keistimewaannya. Di antaranya adalah surat-surat yang lain diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan surat ini tidak. Surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat Al-Bara'ah. Kemudian juga disebut dengan surat Al-Fadhihah. Surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah, surat Al-Fadhihah sama, diperhatikan. Kemudian para ulama telah menjelaskan kenapa dalam surat At-Taubah ini enggak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan surat-surat yang lain diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, karena kisah yang ada dalam surat Taubah ini masih ada kaitannya dengan kisah surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal, mengenai peperangan dan juga pengkhianatan orang-orang munafikin dan pengkhianatan orang-orang musyrikin. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Taubah ini tentang bara'ah, yaitu berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrikin, yang mereka setiap kali melakukan perjanjian damai seringnya mereka membatalkan perdamaian tersebut. Itu yang masyhur, yang ma'ruf ya. Karena semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Bara'ah, At-Taubah, Al-Fadhihah ini. Tentunya di sana kalaupun ada hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu, itu Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan semuanya. Adapun penjelasan para ulama telah dijelaskan dalam tafsir-tafsir mereka, di antaranya adalah adanya kaitan dengan apa? Kisah-kisah yang ada dalam surat Al-Anfal, sehingga tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca barakallahu fiik surat At-Taubah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ini adalah bentuk berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin terhadap perjanjian yang kalian lakukan kepada mereka. Karena waktu itu ada kesepakatan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, yang kesepakatan tersebut tentunya seharusnya ditaati kedua belah pihak. Namun orang musyrikun mereka justru membatalkan dan juga berkhianat terhadap perjanjian tersebut.
Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, disimak baik-baik yang punya kitabnya itu. Hadhi bara'atun minallahi wa rasulih. Ini adalah bentuk berlepas dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri terhadap perbuatan mereka, karena mereka orang musyrikun di saat melakukan perjanjian itu seringnya membatalkan perjanjian tersebut. Wa i'lanun bitakhalli 'anil 'uhud allati kanat bainal muslimin wal musyrikin. Dan juga sekaligus pengumuman dari Allah dan Rasulnya agar apa? Pengumuman tentang apa? Berlepas diri dari perjanjian-perjanjian yang waktu itu terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Jadi Allah Ta'ala berlepas diri dari perjanjian tersebut yang dilakukan oleh orang musyrikin dan orang-orang barakallahu fikum, orang-orang muslimin. Kita lihat ayat yang berikutnya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Dan berjalanlah kalian di muka bumi. Maksudnya kasih kebebasan. Silakan kalian pergi kemana, silakan, aman. Karena perjanjian damai. Biasanya dikenal dengan hudnah, perdamaian damai sementara. Berjalanlah kalian di muka bumi 4 bulan. Dan ketahuilah bahwasannya kalian tidak akan mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menghinakan, merendahkan orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Fasiru ayyuhal musyrikuna fil ardi muddata arba'ati ashhur. Berjalanlah kalian wahai orang musyrikin di muka bumi pada masa atau waktu 4 bulan. Waktunya 4 bulan. Tadhabuna haitsu syi'tum aminin minal mu'minin. Silahkan kalian pergi sesuka kalian dalam keadaan aman, tidak ada peperangan, tidak ada gangguan dari kaum mukminin. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum lan tuflitu minal 'uqubah, bahwasanya kalian tidak akan bisa lari terlepaskan dari hukuman. Wa annallaha mudhillul kafirin wa murithuhum al-'ar fid dunya wan nar fil akhirah. Lihat ini. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu menghinakan, merendahkan orang kafir dan mewariskan kepada mereka kehinaan, kerendahan, memalukan di dunia dan kemudian neraka nanti untuk mereka di akhirat. Disimak ya. Wa hadhil ayatu lidzawil uhud al-mutlaqah ghairul muakkatah. Ayat ini untuk orang-orang yang waktu itu melakukan perjanjian secara mutlak tanpa diikat dengan waktu. Atau man lahu ahdun dun arba'ati ashhur, atau yang memiliki apa? Perjanjian barakallahu fi di bawah 4 bulan. Fayukammalahu arba'ati ashhur, kemudian dikasih kesempurnaan, disempurnakan menjadi 4 bulan. Atau maka lahu ahdun fanaqadahu, atau yang waktu itu memiliki perjanjian kemudian dia membatalkannya. Jadi ini ada beberapa ihtimal sini ya. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, orang-orang kufar walaupun mereka melanggar perjanjian, berkhianat, tidak akan mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Allah Taala akan merendahkan, menghinakan mereka semuanya. Di dunia mereka dihinakan. Diberi apa barakallahu fiik, perkara yang rendah dan hina sehingga mereka malu. Di akhirat neraka tempat kembali mereka. Tidak ada yang di surga. Karena orang kufar tempat kembali mereka adalah neraka. Kemudian kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih.
Fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Perhatikan barakallahu fikum ayat yang ketiga ini, dan juga sekaligus pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar, haji besar. Ini para ulama silang pendapat mengenai tafsirannya. Di antara tafsiran yang masyhur yang ma'ruf adalah Yaumun Nahr, yaitu Idul Adha. Bahwasanya Allah taala berlepas diri dari musyrikin, orang-orang musyrikin, dan juga Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Fa in tubtum, jika kalian tobat, fahuwa khairul lakum, maka itu kebaikan untuk kalian. Diperhatikan, maka itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa in tawallaitum, jika kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah annakum ghairu mu'jizillah, bahwasanya kalian tidak akan mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Inilah kabar gembira untuk mereka. Sebagai apa? Bentuk menghinakan mereka, merendahkan mereka. Karena kabar gembira ternyata menyedihkan itu. Yaitu apa? Azab yang pedih ini. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa i'lamun minallahi wa rasulih, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Wa indarun ilan nas, dan juga peringatan kepada manusia. Yauman nahr, ya kan? Yaumul hajjil akbar. Di sini yang dikuatkan Yauman Nahr. Itu pada hari An-Nahr. Annallaha bari'un minal musyrikin, bahwasanya Allah telah berlepas diri dari kaum musyrikin. Wa rasuluhu bari'un minhum kadzalik, dan juga Rasulullah SAW berlepas diri juga dari kaum musyrikin seperti itu juga. Fa in raja'tum ayyuhal musyrikun, ini perhatikan ini. Jika kalian kembali wahai orang musyrikin, ilal haq, kembali kepada kebenaran, menganut agama Islam, wa taraktum syirkakum, dan kalian meninggalkan kesyirikan kalian, fahuwa khairul lakum, maka itu kebaikan untuk kalian. Wa in a'radtum, namun jika kalian berpaling, an qabulil haq, dari menerima al-haq, wa abaitum ad-dukhul fi dinillah, dan kalian enggan, enggak mau masuk ke dalam agama Allah, maksudnya adalah masuk ke dalam agama Islam, fa'lamu annakum lan tuflitu min adabillah, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan mampu lari, mengelak dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa anzir ayyuhar rasul, dan berilah peringatan wahai Rasul, haula'il mu'ridin, kepada mereka-mereka yang berpaling dari al-haq tersebut, berpaling dari agama Islam. Haula'il mu'ridin 'anil Islam, dan berilah peringatan wahai Rasul kepada mereka-mereka yang berpaling dari agama Islam, adzaballahil muji', yaitu tentang azab Allah taala yang menyakitkan. Ini kesimpulannya barakallahu fiik. Walaupun mereka membatalkan perjanjian, tapi pastikan Allah taala tidak akan dilemahkan oleh perbuatan mereka, dan mereka pun juga tidak akan mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka akan diberikan azab yang pedih, di dunia dipermalukan, di akhirat neraka balasan buat mereka semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.